Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tambak nila bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini kita akan melakukan evaluasi dari hasil komparasi pemijahan dengan air jernih dan air keruh yang beberapa waktu lalu kita lakukan sekitar 1 mingguan. Itu ya teman-teman. Terus untuk pagi ini kita akan menyampaikan hasilnya. Ternyata dengan membandingkan si pemijahan dengan air jernih dan air keruh itu bisa kami sampaikan, ternyata untuk yang air jernih itu lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan air keruh sistem aerator yang digerakkan teman-teman. Jadi kira-kira ini jalan sekitar 1 minggu. Kami bisa sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, sangat nyamannya indukan itu berada di dalam air. Ini seperti kita langsung lihat aja. Ini begitu nyaman sekali. Si indukan ini tidak mau ke permukaan kecuali dalam kondisi lapar. Evaluasi kami yang positifnya itu indukan itu begitu nyaman, tenang, lalu dia ada di dalam air terus sehingga tidak pernah nampak keluar. Itu kira-kira positifnya satu itu teman-teman. Kedua, untuk dinding-dindingnya, jadi blok yang dihasilkan dengan cara si pemutaran ini, bloknya sangat bagus sekali. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, blok-blok yang ada di sini tuh kelihatan ya. Ya, ini. Jadi kalau saya senggol di sini, ini blok semua. Jadi bloknya makin tebal. Artinya persiapan untuk pakan si ini, baik itu indukan maupun nanti larva-larva ini sangat siap sekali. Yaitu ada 2 poin yang sangat bagus yang bisa kami sampaikan dengan sistem si aerator atau kolam ini dibuat keruh. Tetapi justru yang negatifnya ini juga sangat ekstrim juga teman-teman. Jadi semenjak si kolam ini dijadikan keruh, untuk hasil panen larva itu menjadi ngedrop. Jadi pertama larvanya juga ngedrop. Biasanya sehari-hari itu di sudut-sudut gini selalu ada larva-larva yang cukup banyak di sudut-sudutnya. Terus kedua juga untuk indukan saat dia siap-siap untuk beranak atau menetaskan telurnya, itu kita bisa pantau dengan jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, keuntungannya yang saya lihat itu dari larva yang dihasilkan itu sangat banyak sekali. Biasanya pagi-pagi gini ini sudah ada tampak di dekat dari ini ya, tempat kami naruh kontainer untuk penyimpanan larva-larva sementara ini sampai nanti layak untuk dilepas ke kolam besar. Nah, semenjak menjadi keruh dengan aerator ini juga sama kondisinya, ngedrop, tidak lagi tampak di sini si indukan-indukan itu baik di sekeliling kolam ini. Artinya indukan-indukan ini dengan asiknya dia berputar-putar saja di dalam air. Entah itu apakah di situ tidak terjadi pembuahan antara si telur-telur yang ada di betina dan si ini ya dibuahi oleh si pejantan atau seperti apa, kami tidak tahu. Tapi yang jelas dampak yang kami rasakan seperti itu. Terus demikian juga produksi larva yang dihasilkan semenjak air ini keruh itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi cukup sedikit. Terus yang ketiga
di sini teman-teman ya. Jadi untuk menangkap si hasil larva juga kesulitan. Itu kira-kira seperti itu ya, masalah-masalah yang kami dapatkan, sehingga kita akan melakukan kembali untuk observasi itu dengan cara si aerator kami akan matikan, lalu kami akan lakukan evaluasi ulang. Kira-kira sekitar semingguan dari aerator ini kita matikan. Seperti apa nanti perkembangannya akan kita lihat. Dan untuk observasi itu tidak bisa dilakukan dengan instan, teman-teman. Jadi di antaranya kenapa tidak bisa dengan instan, bisa saja di saat kondisi air keruh ini si betina-betina yang di sana kebetulan memang tidak tepat untuk bertelur atau untuk menetaskan larvanya. Tapi kalau kita lihat misalkan itu yang terjadi kemarin itu ada 2 atau 3 kali kejadian, itu memang betul-betul larvanya jumlahnya sedikit. Ini saya juga tidak paham kenapa itu terjadi, apa memang itu dari indukan atau seperti apa. Nah, untuk itu observasi bisa kita lakukan secara berulang, tidak bisa hanya sekali observasi itu kita simpulkan hasil yang sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya untuk observasi yang pertama ini menunjukkan bahwa terjadi yang menurut kami sasaran untuk panen larva itu turun secara signifikan. Selanjutnya untuk mulai hari ini tanggal 8 Juli 2023 akan kami matikan aeratornya supaya air ini menjadi air jernih seperti yang sebelumnya. Ini baik teman-teman, sekarang kami akan melakukan penutupan keran aeratornya ya, untuk yang mengaliri indukan yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini kami matikan untuk si keran aerator yang ada di indukan ini. Ini yang sebelah sini juga kami lakukan untuk ditutup. Ini kita akan evaluasi sekitar seminggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.